Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Mirza Satya Nugraha dari angkatan 2022 dari kelas IoTC. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas dari pertemuan pertama pada kelas IoT, itu merangkai artistik LED menggunakan Node MCU. Nah, untuk video ini juga saya akan menjelaskan alat dan bahannya, terus dari pengkodean sama cara merangkainya serta hasilnya nanti rangkaian itu tadi. Nah, sebelum itu untuk alat dan bahannya itu sendiri, kita yang pertama membutuhkan breadboard. Breadboard ini fungsinya nanti buat naruh LED-nya, buat rangkaiannya lah. Terus ada yang pastinya Node MCU. Nah, Node MCU ini nantinya itu sebagai microcontrollernya buat rangkaiannya itu tadi. Terus yang lainnya itu ada buat dari microcontroller ke laptopnya buat masukin kodenya, ada kabel USB. Terus ada kabel jumper itu buat nyambung Node MCU ke sama LED-nya. Terus yang pastinya kita butuh LED. Ini. Seterusnya kita akan merangkai cara merangkainya dulu aja. Nah, untuk yang pertama itu yang kita lakukan itu mungkin dari masukin LED dulu ke breadboardnya. Jadi LED breadboardnya itu untuk kaki pendeknya itu dia masukin ke pin ground. Jadi ground itu di breadboard itu dia ada di tanda minus. Nah, jadi kaki paling pendek di LED itu dia dimasukin ke yang ground, terus yang pendeknya masukin ke yang lubang yang di tengah untuk masukin input data. Kita di sini gunain 8 LED untuk rangkaian kali ini. Nih. Jadi untuk LED-nya itu cukup ditata seperti ini. Itu kaki paling pendeknya ditaruh di baris ground, terus untuk kaki panjangnya ditaruh sebaris juga di tempat masukin pin datanya itu ada yang A B C D E F G H ya A B C D E F G H I J. Kalau di breadboardnya ada tulisan itu bebas mau di baris yang mana. Terus selanjutnya kita lihat ke Node MCU-nya. Nah, untuk Node MCU-nya itu kita gunain pin dari D1 sampai D8 buat input LED-nya. Terus lalu yang pin ground itu buat disambung ke ground yang ada di baris breadboard tadi yang di atas. Jadi nantinya satu jumper itu bakal dipakai buat ground. Terus sisa jumpernya itu dari D1 ke LED1, D2 ke LED2, D3 ke LED3 dan seterusnya. Terus mungkin kita langsung ke pengkodean saja. Nah, baiklah, untuk sekarang kita langsung saja untuk ke pengkodeannya buat masukin ke microcontroller tadi agar menghidupkan LED yang udah kita susun tadi. Nah, jadi yang pertama kita lakukan itu kita mendefinisikan LED tadi yang udah kita susun itu ada 8 itu dimasukkan ke pin mana. Misal kayak define LED 1 itu D1. Nah, ini jadi kita itu mendefinisikan LED1 itu ke dalam pin D1 pada board Node MCU tadi. Lalu selanjutnya nyampe ke D8 itu didefinisin semua dari LED1, LED2, LED3 sampai LED8. Kita ketik saja. 3 D3 step define LED4 D4 terus define LED5 D5 define LED
6 D6, terus step divine LED 7, sorry, D7, terus step divine LED 8, D8. Nah, jadi fungsi dari 8 baris pertama ini itu yang seperti di utama tadi, itu mendefinisikan nama-nama LED tadi yang udah kita susun tadi ke dalam pin yang ada di board Node MCU. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian setup kodenya. Yang pertama kita itu kita ketik void setup. Terus habis void setup itu dalam kurung. Habis itu kita langsung kurung awal untuk kode-kodenya selanjutnya itu. Lalu kita introduction juga pin mode. Ini adalah ngedefinisiin dari LED tadi itu dia bakal sebagai apa fungsinya. Atau kita semua LED ini kita fungsikan sebagai output karena nantinya semua LED itu akan hidup untuk rangkaiannya nanti. Itu untuk menyatakan output nanti LED tinggal menyatakan kayak LED 1 terus dia kalau dia sebagai output, kalau sebagai input dia input tulisnya. Karena kita sebagai output jadi kita tulis sebagai output. Tuh jangan lupa, oh ya jangan lupa titik komanya ya. Nah, selanjutnya itu juga buat mode buat pin-pin selanjutnya juga ditulis sama kayak baris ke 11 itu LED itu di situ output juga. Supaya nggak memotong tuh mungkin kayaknya kita kopas aja di sini ya. Jadi nanti kita tinggal ganti. Nah, jadi kita tinggal ganti nama-nama LED-nya. Tinggal disesuaikan aja LED 3, habis itu LED 4, LED 5, LED 6, LED 7, LED 8. Nah, habis kita setup pin-pin yang ada di ini tadi, kita langsung masuk ke bagian utamanya lah, bagian utama dari eh, yang akan berulang kali programnya nanti. Kayak misal lampu pertamanya hidup, terus lampu kedua mati, terus berurutan seperti itu kita atur di void loop. Nah, jadi untuk selanjutnya kita spasi lagi, masuk ke bagian void loop. Itu sama kayak tadi, dalam kurung, terus maksudnya buka kurung buat ininya, terus tanda kurung. Habis itu kita tinggal, misal yang pertama kita lakukan itu pola satunya dia semua LED-nya itu menyala secara berurutan. Semua LED menyala secara berurutan. Berurutan. Terus kita tinggal pakai digital write. Itu kayak misal yang pertama LED 1 karena LED 1 bakal hidup yang pertama. Terus dia high supaya menyatakan bahwa dia hidup. Terus buat delay-nya kita atur itu di mungkin 200 saja biar cepat. 200, jangan lupa titik koma. Ini kita copy paste lagi aja biar tidak terlalu lama waktunya dalam menjelaskan. Nah, sehabis itu kita tinggal ganti LED-nya. LED 2, LED 3, LED 4, LED 5, LED 6, LED 7, LED 8. Nah, ini pola pertamanya. Setelah itu kita tinggal uh, ngatur lagi pola sehabis dia bergantian ini. Itu kita mungkin LED-nya mati semua kali. LED mati semua LED mati. Semua LED mati. Jadi itu sama, perintahnya itu juga digital write. Itu kita tinggal LED 1 dia untuk menyatakan kalau lampunya itu mati pakai low. Nah, ini kita tidak usah pakai delay supaya nanti dia matinya barengan.
tapi jangan lupa titik koma. Terus kita tinggal copy paste lagi aja supaya tidak memakan waktu terlalu banyak. Terus tinggal kita ganti lagi pin-pin LED-nya. LED 5, LED 6, LED 7, LED 8. Nah, setelah itu kita atur delay-nya, dia matinya mungkin 1 detik. 1 detik aja. Terus 1000. Jangan lupa titik koma ya. Nah, habis itu ini pola pertamanya. Jadi pola satunya itu dia akan memakai digital write-nya itu tadi untuk menghidupkan LED tadi secara bergantian dari LED pertama sampai ke LED ke-8. Nah, setelah LED 1 sampai 8 ini dia hidup semua, nanti dia eh, akan mati serentak. Dari baris 3240 itu perintahnya, itu dia akan mati serentak nantinya. Lanjut mungkin ke pola kedua. Pola keduanya mungkin kita pakai apa ya? Mungkin lampu ininya kali, jadi lampu ke 1, 3, 5, 7 hidup secara bersamaan, terus mereka mati, lampu 1, 3, 5, 7-nya, lalu 2, 4, 6, 8 itu hidup. Pokoknya bergantian ya. Jadi kita bedakan dengan urutan ganjil dan urutan genap. Mungkin seperti itu aja pola 2. LED dibedakan berdasarkan urutan ganjil dan genap. Nah, bentar. Oke, gini aja lah. Ya, pokoknya dia hidupnya ganjil dulu lalu genap dulu. Jadi sama pola keduanya digital write. Habis itu kita tinggal sama kayak yang di atas LED 1 itu high. Di situ tutup kurung koma titik koma terus digital write dalam buka kurung lagi itu LED 3 itu high. Habis itu titik koma lagi, habis itu digital write itu LED berarti kelima, terus high tutup kurung titik koma digital write lagi itu LED ke 7 high, jangan lupa titik koma. Di situ kita style delay kali ya, di sininya delay mungkin 300 cukup, titik koma lagi. Di situ eh, kita mungkin matiin dulu terus baru hidup yang genap kali, mungkin seperti itu aja polanya. Jadi digital write apa ini? Digital write to LED 1 low dalam kurung titik koma terus digital write terus buka kurung lagi LED 3 ya posisinya low, situ titik koma. Di situ kita kopas saja kali ya biar tidak memakan waktu. Ya LED 5 LED 7 low. Nah, itu mungkin delaynya apa 300 juga kali atau 500 kali, titik koma terus. Nah, ini tinggal kita kopas saja bagian pertamanya ini, terus tutup bagian genap ya. Jadi di sini kita tinggal ganti yang ini udah dikopas ini jadi nomor genap 24
6, 8. Ini juga 2, 4, 6, ini juga 8. Nah, habis ini kita kasih ini di 500 juga. Pola 2, ini juga kasih bagian 1, bagian ganjil. Terus yang ini spasi bagian genap. Itu kita kasih supaya dia di untuk loopnya itu dia sebelum jeda loopnya itu dia ada jedanya sedikit, mungkin 1 detik aja cukup. Jadi untuk yang delay 1000 yang terakhir ini dia buat jeda sebelum polanya diulang lagi lah. Kita tulis saja jeda sebelum pola diulang, pola loop diulang. Nah, jadi untuk kodenya udah jadi. Kodenya mungkin sederhana seperti ini aja. Jadi dia baris 1 sampai 8-nya itu mendefinisikan poin-poin ya poin variabel LED itu ke pin-pin yang ada di Node MCU. Terus bagian 10 sampai 18 itu kita ngejelasin bahwa LED yang udah didefinisin tadi itu sebagai output posisinya. Terus masuk ke programnya itu void loop-nya, itu pola pertamanya dia semua LED-nya menyala secara berurutan, terus semua LED-nya mati. Habis itu, terus masuk ke pola kedua, itu dia hidupnya ganjil genap. Nah, untuk selanjutnya kita masukin jumpernya ini. Jadi jumpernya ada 8 ya. Kita urutan dari D1 ini sampai D8 itu urutan sesuai lampunya. Kita masukin dulu. Ini 1, terus 2, terus ini 3 yang abu-abu. Oh nyangkut ya. Bentar, bisa. Terus masukin lagi LED 4. Lalu ini LED kelima. Ini LED ke-6. LED ke-7. LED ke-8. Nah, jadi dia seperti ini. Kalau udah disambungin, jadi dia nyambunginnya dari breadboard yang ini tuh. Nih breadboard ini udah masukin lampu sama jumpernya, udah nyambung ke board Node MCU-nya nih. Sorry, agak ke pinggir ya. Nah, ini Node MCU-nya udah nyambung tuh. Ini pin D1-8. Nah, untuk kabel yang berwarna merah ini dia nyambung ke ground di Node MCU-nya. Nah, ini tinggal kita masukin ke si baris merahnya. Baris merah, baris ground. Nah, jadi udah tinggal kayak gini, tinggal kita upload dari kodenya tadi, masukin ke board Node MCU-nya pakai kabel USB. Ini kita colok aja kabel USB-nya ke Node MCU-nya. Ya udah ini, udah apa? Udah hidup ininya. Sekarang kita upload. Langsung aja kita upload ke board kita, microcontroller kita. Masih uploading ya. Nih, udah selesai nguploadnya. Dah. Oh ya, itu yang pakai portnya Node MCU, boardnya Node MCU 1.0 udah ya. Nah, jadi untuk mengkodenya seperti itu.
Nah, untuk berikutnya kita masuk ke hasilnya. Hasil dari yang udah kita lakuin tadi, yaitu pengkodean dan rangkaiannya. Jadi hasil rangkaiannya seperti ini. Nah, jadi untuk rangkaiannya itu kayak gini. Itu kita bacanya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus jumpernya juga ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus kabel merahnya untuk yang ini, jumper merah ini sebagai ground. Jadi nantinya pokoknya sebaris sebaris yang ini itu ground semua, yang warna biru nih. Ini nih warna biru. Ada minus kan, ini ground artinya. Terus ini dia not MCU-nya. Tuh. Terus tinggal kita colokin aja. Tadi kan kita udah upload. Jadi tinggal kita colokin buat ngidupin dayanya. Nih. Nih untuk programnya tuh. Ini sebentar. Nih ini polok satunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu hidup. Habis itu dia yang 1, 2, 3, 5, 7 hidup, terus 2, 3, 4, 2, 4, 6, 8 nya baru hidup. Jadi ada dua pola dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terus mati, 1, 3, 5, 7 itu barengan, terus 2, 4, 6, 8 nya hidup barengan. Jadi untuk polanya ada dua tuh. Tuh jadi kayak gitu rangkaiannya ya. Sekian untuk cara merangkai artistik LED dari saya untuk memenuhi tugas pertama dari kuliah IoT. Saya mohon maaf bila ada kesalahan ataupun pengucapan dalam video saya tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.